wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah Gunung Terang, Bandar Lampung, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga Allah berikan kemudahan untuk kita semua duduk di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengumpulkan kita di taman-taman surganya di dunia, Allah kumpulkan kita di taman-taman surganya di akhirat nanti. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, demikian juga semua orang yang berupaya untuk meneladani dan mengamalkan apa yang beliau ajarkan hingga hari akhir nanti, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Dan di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menunaikan amanah. Dan di antara amanah yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para orang tua adalah amanah berupa anak dan keturunan. Maka di antara kewajiban paling besar dan di antara amanah yang paling pokok yang wajib diperhatikan oleh seorang muslim dalam kehidupan ini adalah amanah berupa menunaikan amanah berkenaan dengan anak dan keturunan. Dan di antara bentuk menunaikan amanahnya adalah dengan mendidik mereka, dengan menanamkan adab dan akhlak mulia pada diri mereka, dengan tidak bosan memberikan ucapan kepada mereka, anak-anak kita. Maka dengan itu kita berupaya untuk menjadi orang yang amanah, tidak menjadi orang tua yang masa bodoh, tidak peduli dengan anak. Dan banyak orang tua di zaman ini bahwasanya dengan memenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya sudah selesai. Namun malah kebutuhan misalnya sisi rohaninya, sisi spiritualnya tidak dipedulikan. Padahal itu adalah amanah. Itu adalah bagian dari amanah terbesar kita para orang tua ketika Allah berikan nikmat berupa anak dan keturunan. Maka anak dan keturunan adalah bagian dari amanah besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperhatikannya dan menjaganya. Sebagaimana firman Allah katakan sifat orang-orang ayat yang ke-32, Allah katakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman itu punya akhlak mulia, perhatian dengan amanah. Dan amanah di sini mencakup amanah dari Allah, demikian juga amanah dari manusia. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu berupa perintah-perintah dan aturan Allah, syariat Allah. Maka memakan yang halal itu menunaikan amanah berkenaan dengan manusia. Amanah dari manusia bisa berupa barang titipan, bisa amanah berupa titipan salam, bisa amanah berupa rahasia orang. Maka itu amanah. Ketika ada orang curhat, merasa kita bisa memberi solusi, kita bisa memberi saran, maka beliau curhat keadaannya pada kita,
maka itu jadi amanah. Maka seorang yang tahu penyakit yang berupa sakitnya, maka itu amanah. Seorang yang jadi tempat konsultasi masalah kejiwaan, itu juga amanah. Seorang ustadz yang jadi tempat konsultasi keluarga atau yang lainnya, itu juga amanah yang wajib ditunaikan. Jadi antara amanah dari manusia, ya, di antara amanah dari manusia ada pekerjaan yang diberikan oleh pemilik pekerjaan kepada kita. Ketika seorang itu berstatus sebagai karyawan, berstatus sebagai pegawai di satu instansi pemerintah ataukah swasta, dia diberi amanah. Demikian juga ada di antara amanah manusia ketika kita bekerja di lembaga pendidikan, maka santri itu amanah. Siswa itu, murid itu amanah orang tua kepada kita yang berada di satu lembaga pendidikan. Wa ahdihim, demikian juga orang yang beriman adalah orang yang memperhatikan dengan kontraknya, kesepakatannya, perjanjiannya, baik perjanjian antar negara ataukah perjanjian antar person dalam bentuk perjanjian pernikahan, perjanjian atau kontrak kerja dan yang lainnya. Maka orang yang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memperhatikan amanah dan memperhatikan perjanjian mereka. Wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Maka perhatikanlah ketika Anda punya kontrak kesepakatan dengan orang, sesungguhnya kontrak dan kesepakatan dengan orang itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala firman tentang pentingnya amanah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa dengan berhasil mendidik anak sebaik-baiknya, maka wa annallaha indahu ajrun azim, di sisi Allah terdapat pahala yang besar bagi orang yang amanah dan orang yang lulus ketika Allah beri ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya Allah berikan anak itu adalah satu hibah, satu pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada para orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat yang ke-49, lillahi mulku samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi, yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah memberikan hibah, memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki, hanya anak perempuan. Maka ada di antara manusia yang Allah hanya beri padanya anak perempuan. Di antara para nabi, kita jumpai Nabi Lut alaihissalatu wassalam, anaknya hanya perempuan. Hanya diberi anak perempuan. Bahkan banyak para nabi itu anaknya banyak yang perempuan, hanya perempuan. Ketika menghibur dan memotivasi salah satu muridnya yang anaknya perempuan, hamil, lahir perempuan lagi, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala menyampaikan bahwasanya innal anbiya'a, bahasanya para nabi, mereka itu adalah ayah dari banyak dari mereka anaknya perempuan. Maka jangan bersedih. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha udzuku.
Dan dan Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki hanya anak laki-laki. Sebagiannya ya, hanya diberi anak laki-laki. Saya punya kawan 7 bersaudara laki-laki semua. Maka sebagian orang tua hanya Allah beri anak laki-laki. Saya punya tetangga, ya, anaknya laki-laki semua. Anaknya 3 laki-laki semua. Padahal ibunya pingin punya anak perempuan. Akhirnya akhirnya anak yang nomor 3 laki-laki dikasih nama perempuan, Pak. Dikasih nama perempuan. Anaknya, anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, pengen anaknya yang ketiga perempuan. Loh kok lahir laki-laki? Akhirnya dikasih nama Susi, Pak. Susi Nugroho. Dikasih nama Susi Nugroho. Nah, karena pengen anak perempuan ya. Jadi akhirnya dikasih nama perempuan. Tapi karena laki-laki ada nama laki-lakinya, jadinya Susi Nugroho. Ya itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang Allah berikan dan di antara para nabi ada yang anaknya laki-laki semua. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, anaknya laki-laki semua. Demikian juga ada yang diberi anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita anak perempuannya ada berapa, Mas? Nabi Muhammad itu anak perempuannya ada berapa? Fatimah hanya 1. Nabi kita anak perempuannya ada berapa? Ada berapa? 4. Nabi kita anak perempuannya ada 4. Sebutkan, Mas. Kok Fatimah aja. Kenapa? Waduh, ini nggak kenal nabinya ini, Mas. Ayo, jadi ngajak nengok. Ya. Enggak. Tadi udah dikasih bocoran anaknya ada 4. Sebutkan 4 anak perempuannya Nabi. Hindun, nggak ada Hindun. Ayo, Mas. 4 anak perempuannya Nabi. Aduh, ini gimana nih Safirman ini? Gimana ini? Nggak kenal nabinya ini. Ayo, Mas. Fatimah. Ruqayyah. Ummu Kulsum. Satu lagi. Ini satu lagi apa? Zainab. Ya, Nabi kita anak perempuannya ada 4. Yang paling tua ada yang mengatakan Fatimah dan ada yang mengatakan Zainab. Zainab anak Nabi yang paling gede, anak perempuannya yang paling besar. Suaminya Zainab. Suaminya Zainab siapa, Pak? Bukan. Anaknya Zainab, suaminya Zainab. Suaminya Zainab. Bukan. Suaminya Zainab namanya Abul As. Dan ini ada kisah
kisah cinta yang agak kemudian wah, karena nikah sebelum Nabi itu jadi Nabi, kemudian setelah Nabi jadi Nabi, maka dipisahkan oleh iman. Dipisahkan oleh iman. Zainab muslimah, suaminya memilih kekafiran. Akhirnya berpisah. Mereka terpisah. Mereka terpisah sampai Abul As ini jadi tawanan perang Badar. Termasuk tawanan perang Badar ini suaminya Zainab. Dan kemudian Nabi minta tebusan untuk perang Badar itu, minta tebusan supaya bisa ngasih tebusan nanti dimerdekakan. Kemudian yang nebus Abul As Zainab. Yang nebus Abul As itu Zainab. Zainab nebus suaminya dengan kalung hadiah pernikahan Khadijah untuk Zainab. Ya, ketika melihat kalung itu, Nabi kenal. Ini kalung Khadijah. Ya, Nabi mengenali ini. Ini kalungnya Khadijah. Nabi jadi ingat Khadijah. Dia sudah jadi keputusan kalau tawanan Badar itu harus ngasih tebusan. Kemudian Nabi meminta kerelaan semua para sahabat agar mengikhlaskan kalung ini. Ini kan jadi hak mereka semua. Biar tetap di tempatnya Zainab. Tidak jadi milik semua. Ya, bahasa habis-bahasnya, tolong ikhlaskan hak-hak kalian di kalung ini. Ya, maka mereka para sahabat pun yang masak daging olah permintaan Nabi. Mereka mengikhlaskan itu semua sehingga kalung itu Nabi kembalikan kepada Zainab. Dan suami mau bebas, kalungnya ini tetap milikmu. Demikian cinta Nabi pada putrinya, dan demikian cinta Nabi kepada Khadijah. Ya ada Zainab. Kemudian Zainab ini dari Abul As punya anak perempuan. Siapa namanya, Pak? Siapa anak perempuan? Masa cuma kenal Fatimah? Kasihan Zainab gak dikenal. Siapa, Mas? Anak perempuan cucunya Nabi dari Zainab. Cucunya Nabi dari Zainab, anaknya Abul As, namanya Umamah. Yang Nabi gendong, anak perempuan yang
cucu beliau yang beliau gendong sambil sholat itu di salah satu hadis. Nah, itu anaknya Zainab. Kemudian ada Ruqayyah dan Ummul Kulthum, suaminya Utsman. Kemudian ada Fatimah yang bersuamikan Ali. Kemudian maka Allah berikan pada Nabi kita Muhammad SAW 4 anak perempuan. Berapa anak laki-laki? Berapa anak laki? Angkanya dulu berapa? 7. Berarti 4 anak perempuan. Berapa anak laki-laki? 3 anak laki-laki. Ya. 3 anak laki-lakinya sama namanya? Ibrahim, Qasim, satunya lagi. Siapa? Ya, satu lagi namanya Thohir. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi kita anak laki-laki dan anak perempuan. 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Meskipun dan namun Nabi kita adalah teladan dalam sabar. Semua anaknya meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Semua anaknya meninggal dunia dalam keadaan dilihat oleh ayahnya, dimakamkan oleh ayahnya. Semuanya meninggal dunia dalam keadaan Nabi masih hidup kecuali Fatimah yang umurnya hanya 6 bulan setelah Nabi 6 bulan setelah Nabi wafat, bertambah 6 bulan setelah Nabi wafat. Kauni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang diberi hanya anak perempuan, hanya yang diberi anak laki-laki, ada yang diberi anak laki-laki dan anak perempuan, dan ada yang Allah beri karunia tidak punya anak alias mandul. Ya, dan maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah. Ketika kita diberi keturunan, diberi anak, maka itu adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkaitan dengan anak ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan orang tua sejumlah kewajiban, dan Allah jadikan anak ini sebagai ujian bagi kita semua. Ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika orang tua ini sukses yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kewajiban yang Allah perintahkan. Namun jika kita orang tua ini lalai, ceroboh, seenaknya, maka berarti kita jumuskan diri kita ke dalam hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kelalaian kita dengan kadar hukuman sesuai dengan kecerobohan dan kelalaian kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman untuk itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para laki-laki, wahai para suami, wahai para ayah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakunya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang di neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para orang tua secara umum dan para ayah secara khusus untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan tidak ada jalan supaya terjaga dari neraka Allah kecuali dengan taat kepada aturan-aturan Allah. Dan seorang itu tidak bisa taat pada aturan-aturan Allah jika tidak tahu apa saja aturan-aturan Allah. Sehingga ayat ini menjadi dalil wajibnya mendidik anak. Adanya kewajiban untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kok bisa? Dari mana sisi pendalilannya? Allah perintahkan para suami, Allah perintahkan para ayah untuk menjaga istri dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dan tidak ada terjaga dari api neraka kecuali dengan tameng dalam bentuk taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Dan tidak mungkin orang itu bisa mentaati aturan Allah tanpa pendidikan, tanpa pengetahuan terhadap apa saja perintah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin orang itu bisa melaksanakan perintah jika tidak tahu yang diperintahkan. Dan orang itu tidak mungkin bisa menghindari yang terlarang jika tidak tahu hal apa saja yang dilarang. Jadi ayat ini, At-Tahrim ayat yang ke-6 adalah aslun azimun fi wujubi riayatil auladi wa tarbiyatihim wal inayati bi ahwalihim. Ini adalah dalil pokok kewajiban untuk memperhatikan anak, mendidik anak, memonitoring perkembangan dan keadaan anak. Itu dalil pokoknya surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Maka Allah wajibkan laki-laki untuk menjaga dirinya, anaknya, demikian juga istrinya. Maka seorang laki-laki bertanggung jawab hanya memikirkan dirinya, namun ada kewajiban untuk memikirkan anaknya dan ada kewajiban untuk memikirkan istrinya. Dan hal yang menarik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan di Al-Quran, teladan pendidik terbaik itu yang Allah ceritakan di Al-Quran semuanya bapak, semuanya ayah. Allah ceritakan pendidik yang bagus, Luqman pada anaknya. Siapa Luqman? Berarti ayah. Allah ceritakan kepada kita orang tua yang mendoakan anaknya, itu yang Allah ceritakan. Ada Ibrahim mendoakan anaknya. Ada kemudian Zakaria berdoa dan doa untuk minta anak. Jadi kalau satu hal yang menarik yang diceritakan oleh Al-Quran, pendidik yang diceritakan oleh Al-Quran, pendidik sukses, pendidik teladan yang diceritakan Al-Quran itu ayah. Menunjukkan posisi penting ayah dalam pendidikan anak. Dan di antara masalah pokok, kendala di antara kendala utama pendidikan anak kita jumpai di masyarakat adalah karena ketiadaan peran ayah. Ayah ada namun tidak ada. Ayah ada namun sibuk mancing. Bapaknya ada tapi sibuk mancing, sehingga ada seperti tidak ada. Bapaknya ada, ayahnya ada, namun sibuk touring, kemana, dan tidak mikirkan anaknya, sibuk dengan hobinya, yang mancing-mancing, yang touring. Anak kemudian tidak dipedulikan. Maka
Allah ceritakan di Al-Quran, pendidik yang teladan itu ayah, untuk menunjukkan betapa vitalnya peran ayah, kehadiran ayah dalam proses pendidikan anak. Tidak harus kemudian yang ini langsung, bisa saja penanganan langsung itu diperankan oleh ibu, namun harus ada peran ayah, harus ada kehadiran ayah. Tidak hanya ayah sibuk dengan hobinya tanpa mikirkan ngontrol anaknya lewat ibunya, lewat istrinya. Gimana anak-anak sudah belajar, gimana anak-anak sudah sholat, ada sholat atau belum, gimana anak-anak evaluasi sepekan ini, meskipun itu jarak jauh. Tapi ketika peran ayah itu hilang dari proses pendidikan, nah ini bahaya. Maka ini yatim yang sesungguhnya. Yatim yang sesungguhnya. Yatim yang sesungguhnya bukan orang yang meninggal ayahnya. Namun yatim piatu yang sesungguhnya ketika seorang anak itu lahir, tumbuh besar di tengah-tengah ayah yang masa bodoh, ditambah ibu yang sibuk arisan dan sibuk urusan arisan, bersosialita kalau di kota. Ayahnya sibuk kerja dan nggak mau tahu dengan keadaan anak. Habis itu ibunya sibuk arisan dan kumpul-kumpul, ngumpi arisan, masa bodoh dengan kondisi anaknya. Ketika menjelaskan At-Tahrim ayat yang ke-6, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyimpulkan alimuhum wa adibu. Yang dimaksud dengan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, artinya adalah alimuhum wa adibu. Ajari mereka dan tanamkan adab pada mereka. Maka dua tugas seorang ayah secara khusus dan orang tua secara umum. Ayah dan ibu kerjasama untuk melakukan dua hal ini. Yang pertama adalah alimuhum, ajari materi. Jadi pada asalnya yang punya kewajiban ngajari materi itu begini-begini, materi sholat, materi baca Quran, materi adab makan, adab tidur dan sebagainya, asalnya semestinya orang tuanya, bukan sekolah, bukan ustadz di sekolah. Ustadz sekolah, guru TPA dan sebagainya itu semestinya pembantu atau mitra kerjasama dari orang tua, bukan kemudian kata orang Jawa pasrah bongkoan, serahkan kepada sekolah, habis itu yang penting saya sudah bayar SPP, terima beres. Tidak demikian. Wajib disadari oleh para orang tua yang aslinya wajib ngajari, menyampaikan materi itu aslinya kita para orang tua. Namun karena kita sibuk atau sok sibuk, kita sibuk karena banyaknya kesibukan yang ada pada diri kita, kita minta bantuan lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga kewajiban orang tua itu membangun kerjasama yang baik dengan pihak sekolah, punya komunikasi yang intens, bukan hanya kadang-kadang.
Bukan hanya pas terima raport, namun komunikasi yang intens dengan wali kelasnya. Dan karena ya kerjasama yang baik itu dibangun di atas rasa saling percaya. Maka orang tua jangan hanya menerima informasi dari anaknya dan hanya percaya laporan anaknya, namun juga menimbang versi sekolah, versi ustadz. Itu kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Ada rasa saling percaya, ada komunikasi yang intensif. Ini bagian dari mengamalkan alimuhum. Ajari mereka. Kemudian wa'adibuhum, tanamkan adab pada mereka. Bagaimanakah materi dan teori itu jadi perilaku? Ini tugas orang tua. Materi itu jangan hanya jadi pengetahuan dan wawasan, namun wa'adibuhum, jadikan itu kenyataan. Jadikan itu sebagai kenyataan. Nah, di sini peran orang tua. Gimana supaya nilai-nilai kebaikan yang sudah diteorikan dan disampaikan kepada anak ini jadi perilakunya anak, jadi adabnya anak. Ini tugas orang tua, diantaranya memberikan keteladanan. Dan di antara keteladanan yang penting, orang tua patut memberikan keteladanan di depan anaknya untuk menghormati ustadz anaknya, guru anaknya. Jangan kemudian malah orang tua itu memberikan contoh tidak hormat sama guru anaknya. Dia ingin agar anaknya itu tahu hormat dengan yang lebih tua, hormat dengan guru, malah orang tuanya memberikan contoh kasar sama guru dari anaknya. Maka orang tua harus kemudian ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah. Pihak sekolah, guru ngajari anak supaya hormat dan patuh sama orang tua di rumah. Orang tua menanamkan pada anaknya untuk hormat, patuh dengan guru di sekolah. Sampaikan bahasanya mereka itu adalah orang tuamu di sekolah. Mereka itu adalah pengganti ayah dan bunda di saat di sekolah. Wajib hormat, tidak boleh kurang ajar. Dan bagaimanakah nilai-nilai kebaikan itu tertanam kuat, sebagaimana banyak kasus di tempat kita. Orang tua malah ngasih contoh tidak baik dengan guru. Ada masalah sedikit, gurunya dilaporkan ke polisi. Gurunya dilaporkan ke polisi sama wali murid. Ya gimana? Dia ingin agar anaknya itu menjadi orang yang hormat dengan yang lebih tua, hormat dengan guru. Orang tuanya malah ngasih contoh, maki-maki guru di depan anaknya, mempolisikan guru anaknya. Gimana akan terwujud apa yang jadi maksud dan bagaimana bisa jadi berkah ilmu yang diperoleh. Maka wa'adibuhu, tanamkan adab, jadikan nilai-nilai teori itu tidak hanya wawasan,
namun jadi perilaku. Dan di antara kiat penting supaya tertanam dan menjadi adab adalah monitoring. Ini adalah monitoring. Di sekolah dan di rumah sudah diajari adab makan. Gimana supaya adab makan ini jadi? Ya perlu monitoring orang tua di rumah. Nah, kata kunci supaya bisa monitoring yang bagus, supaya adab itu tertanam, kata kuncinya rajin cerewet, rajin cerewet, tidak bosen negur, namanya saja anak sudah tahu makan dengan tangan kanan, ya makan lagi pegang makanan pakai tangan kiri, ya, maka ini tidak akan jadi makan dengan tangan kanan jadi kecuali cerewet. Jadi ada cerewet yang berpahala, ada cerewet yang merupakan akhlak tercela, yang Nabi dengan asar tahun, orang yang paling jelek kata Nabi asar tahun, orang yang cerewet, banyak ngomong, dan namun ada yang berpahala, cereweti anak supaya menerapkan dan mempraktekkan hal-hal yang baik yang sudah diketahui. Maka cerewetnya tidak boleh bosan. Syarat untuk bisa sukses mendidik anak itu harus punya napas panjang, kata orang. Napasnya harus panjang. Harus punya stok sabar unlimited. Itu harus punya stok sabar unlimited. Kalau sabarnya itu ada batasnya, 10 kali cerewet sudah malas, sudahlah. Sakarmu ada, ya sudah, bubar, nggak jadi. Ya, jadi harus ada stok sabar yang unlimited, tanpa batas. Dan supaya bisa punya stok sabar unlimited, orang tua itu gantian. Kalau ibunya terus yang cereweti, memantau, memonitoring, ya ada titik jenuh. Nanti ibunya jenuh, ya gantian bapaknya. Nanti bapaknya udah bosen, balik lagi ibunya. Jangan dibebankan kepada ibu terus. Bapaknya yang dipikir cuma mancing sama goes atau maka ayahnya wajib berperan. Di antara perannya gantian memantau, gantian cereweti, tidak terus menerus hanya ibu. Namun ayah juga berperan dalam hal ini. Nah, kemudian dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan hal ini. Bahasanya kita harus punya perhatian yang serius dalam masalah mendidik anak. Dengan Nabi katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian pemimpin dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dia pimpin. Nabi kata, kullu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah itu adalah pemimpin untuk keluarganya, anak dan istrinya, dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang perempuan itu adalah pemimpin untuk rumah suaminya, yaitu rumah yang disiapkan oleh suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Maka
Jadi redaksi yang lainnya Nabi katakan dan perempuan itu adalah pemimpin untuk rumah suaminya dan anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Maka urusan rumah, nata rumah, itu posisi suami bantu-bantu. Ada mana yang perlu digeser, bantu digeser. Tapi biarkan rumah itu menjadi lahan kreativitas seorang ibu. Jangan kemudian suami apa-apa komplain, ini kok letak piring, rak piring kok di sini. Ini kemudian posisi meja tamu kok di sini, jangan diributi, Pak. Nanti ibu tidak punya, istri tidak punya ruang berkreasi. Di luar rumah sudah urusannya suami, di dalam rumah juga dicampuri suami. Saya pernah dapat keluhan orang ibu-ibu konsultasi, punya suami ngatur urusan suami ngatur sampai urusan letak pot, letak ini rak piring kok di sini, ini wajan kok letaknya di sini. Komplain Mbak Ibu. Nah, wajan diatur suaminya, wajan taruh sini, piring taruh sini, gelas taruh sini, sapu taruh sini. Ya jangan demikian. Biar dia jadi ra'iyatun fi baiti zawjiha. Jadi pemimpin di rumah suami. Suami tanya, ini saya mau tahu di mana ini? Tempatnya sapu di mana ini? Mau geser apa? Dibantu suami. Ini saya mau bantu nata piring, ditaruh di mana? Tanya, karena dia punya kuasa, dia punya otoritas. Jangan kemudian dua rumah sudah diurusi suami, di dalam rumah juga diatur detail sama suami, sehingga tidak punya ruang berkreativitas. Maka wanita kata Nabi ra'iyatun fi baiti zawjiha wa auladihi, dia pemimpin untuk rumah suaminya, demikian juga anak-anaknya, anak suaminya yang juga merupakan anak-anaknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya kita orang tua itu mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka di sini Nabi mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai, akan memintai pertanggungjawaban kita dengan amanah yang telah Allah berikan saat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat orang itu, syarat untuk bisa orang itu masuk surga itu adalah takut apa yang kemudian takut saat dirinya berdiri di hadapan Rabb-nya dan dimintai pertanggungjawaban Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dan khawatir maqama rabbih, salah satu makna ayat saat dia berdiri di hadapan Rabb-nya untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia mencegah dan mengontrol jiwanya dari nafsunya, itulah orang yang berat untuk masuk surga. Maka di antara kiat penting untuk bisa lancar masuk surga itu adalah khaufa maqama rabbi, punya rasa takut, rasa khawatir saat kita berdiri di hadapan Allah, dan Allah pertanggungjawaban, dan di antaranya adalah pertanggungjawaban anak yang Allah titipkan pada kita, istri yang kemudian Allah letakkan tanggung jawabnya di pundak-pundak kita para laki-laki. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dikutip oleh Ibnu Qayyim, innal walida an waladi yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah itu akan menanyai orang tua tentang anaknya pada hari kiamat
sebelum Allah menanyai anak tentang baktinya kepada orang tuanya. Maka kata sebagian ulama, pertanyaan yang lebih dulu itu adalah ditujukan pada orang tua. Apakah engkau telah mendidik anakmu? Itu pertanyaan ini sebelum Allah nanyai anak, wahai anak, apakah engkau telah berbakti sama ayahmu? Berbakti sama ibu? Itu yang ditanyain dulu ayah dan ibu. Yang ditanya dulu orang tua, sudahkah engkau mendidik anakmu? Apakah kau sudah mendidik anakmu dengan baik, ataukah yang kau jadikan pendidik untuk anakmu itu televisi, jajan, PS, ataukah engkau yang mendidiknya? Itu pertanyaan yang lebih dulu sebelum pertanyaan tentang apakah engkau wahai anak telah berbakti kepada orang tua. Maka ketika orang tua itu mau mengevaluasi anaknya, maka harus ingat dia harusnya mengevaluasi dirinya terlebih dahulu. Sekarang anak saya beling, lupa sama orang tua, nggak mau sholat. Itu harusnya pertanyaannya, dulu sudah dia ajari sholat enggak? Dulu itu dididik untuk kenal agama atau jauh dari agama? Nggak usah rajin-rajin ngaji, yang penting les. Nanti setelah gede komplain sama Ustaz, anak saya amalan apa Ustaz supaya bisa melembutkan anak saya, supaya ingat orang tuanya. Sekarang dia sibuk sama istrinya, lupa sama bapaknya. Nah, sebelum pertanyaan itu sebenarnya dulu itu anaknya diajari untuk berbakti pada orang tua, kenal agama, atau dari semata-mata dunia. Semata-mata dunia. Setelah dan gede anaknya beling, yang ketempuan Ustaz, Pak, kata orang Jawa, kayak yang ketempuan Ustaz, saat amalan apa saatnya? Supaya anak saya mau lembut sama hatinya. Ada enggak amalan khusus spesial tokcer? Ya, padahal itu jawabannya itu di tempat orang tua. Ketika anak itu hanya semata-mata didekatkan dengan dunia, dijauhkan dari agama, ya jangan salahkan siapa-siapa. Kalau sekarang dia sibuk dengan dunianya dan lupa orang tuanya. Maka ini pertanyaan terlebih dahulu. Dulu ketika kemudian bangunkan pagi anaknya itu, bangun, ayo sekolah ataukah ayo sholat subuh? Lain. Ayo sekolah. Udah mau ini jam 6. Setelah melek subuh dulu, tapi bangunkannya itu sekolah, bangunkannya bukan sholat subuhnya. Ada orang tua kan bangunkan anak itu, ayo sekolah. Sebelum sekolah sholat subuh dulu. Atau bangunkannya ayo subuh, tapi sholat subuh dilanjut siap-siap sekolah. Beda. Ya, itu kan beda, anak yang juga tatanan beda. Ketika kemudian bangunkan ayo sekolah, ya, yang penting sekolah. Subuhnya formalitas karena bukan tujuan. Ayo subuh, subuh itu jadi tujuan. Nah, kemudian sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar mengatakan, adib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika. Ya, didiklah anakmu. Wahai orang tua, didiklah anakmu. Sungguh engkau akan dimintai pertanggungjawaban
tentang anak. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan yang akan ditujukan pada orang tua? Kata Ibnu Umar, mada adab tahu. Adab apa yang kau tanamkan padanya? Perilaku apa yang kau tanamkan padanya? Mada alam tahu. Materi apa yang kau ajarkan kepadanya? Materi apa yang engkau ajarkan kepadanya? Maka sama seperti perkataan Ali bin Abi Thalib. Ada dua. Ada dua. Mada alam tahu. Pertama masalah teori, masalah pengetahuan, masalah wawasan. Materi apa yang kau ajarkan padanya? Materinya kancil nyolong timur, atau materinya ada perang Badar, ada kemudian materinya kisah Nabi, sirah Nabi, atau sirah kancil sama timun, kancil sama ular, sama buaya, kancil sama kerang, kancil sama kuah-kuah. Ya, lain didikan sirah kancil dan fase-fase hidup kancil, pengalaman hidup kancil dengan anak yang diberi materi tentang mengenal Nabi, mengenal, diajar untuk cinta Nabi. Dan orang itu gak akan cinta kalau tidak kenal. Kenal Nabi, kenal para sahabat Nabi, kenal perjuangan mereka. Beda. Ya, tapi kalau mau ngajarin anak kenal Nabi, ya orang tuanya juga harus kenal Nabi dulu. Kenal Nabi itu ya kenal keluarga Nabi. Ya, kenal anak-anaknya Nabi, ya jangan blank. Gimana mengajari anak cinta Nabi dan keluarga Nabi? Malah kemudian ketemu anak kritis, ditanya bapaknya, bapak kenal Nabi enggak? Anak Nabi berapa pak? Malah enggak tahu. Nah, maka Ibnu Umar sama dengan Ali. Pertanyaannya, mada alam tahu? Materi apa yang kau ajarkan? Jadi ada materi. Di samping ada materi, mada tahu? Adab apa, perilaku apa, nilai apa yang kau tanamkan untuk jadi perilaku anakmu? Apakah nilainya nilai uang segalanya? Apakah kemudian nilainya kita itu hidup di dunia untuk beribadah kepadanya? Nanti beda. Wa inna mas'ulun an birika wa ta'ayatihi laka. Nah setelah kemudian didik anakmu, baru kemudian Ibnu Umar mengatakan wa inna mas'ulun an birika. Baru setelah itu dibahas, sesungguhnya anakmu itu akan diminta pertanggungjawaban. Apakah dia berbakti kepadamu ataukah tidak? Wa'iyatihi laka, dan akan diminta pertanggungjawaban apakah taat kepadamu ataukah tidak. Demikian dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Maka setelah kemudian bagaimanakah orang tua ke anak, Ibnu Umar baru menyampaikan, baru setelah itu anak ke orang tua. Karena banyak kita jumpai orang tua itu tidak didik anak, namun setelah beliau sepuh itu kemudian meributkan di mana bakti anak-anaknya. Padahal ketika anak-anaknya kecil dia tidak menunaikan hak anaknya. Setelah dia dewasa, setelah kemudian orang tua ini sepuh, anaknya dewasa, dia tuntut
di manakah bakti anak-anaknya? Maka ini sikap yang tidak tepat. Urutannya semestinya adalah pertanyaan, orang tua itu sudah menunaikan hak anak, dididik ketika kecil, ditanamkan nilai-nilai perilaku ketika kecil, ataukah belum? Setelah itu sudah, baru orang tua layak untuk bertanya, di manakah bakti anakku? Ya, demikian kurang lebih yang bisa disampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di majelis ini sebagai amal soleh thalabul ilmi, memperberat timbangan kebajikan Bapak Ibu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal soleh. Terima kasih diucapkan kepada Ustadz Firman dan tim, demikian juga semua yang berkontribusi dalam acara ini. Jazakumullahu khairan, semoga Allah balas dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.